Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Tiba lagi ya saatnya kita menyaksikan rakyat bersuara mengenai masalah ijazahnya Joko Widodo yang sekarang sudah sampai kepada tahap pra peradilan. Yang mana lusa jadwalnya Dr. Tifa. Nah, ini panjang sekali kan acaranya 4 jam. Saya mau bertanya dulu nih sama yang nonton. Ada nggak yang nonton full ini? Coba tuliskan di bawah kolom komentar ya. Ngacung. Kalau ada yang full kemudian masih nonton video saya, itu sepertinya harus agak set the priority right ya. Anda harus punya prioritas yang lain tuh. Masa 1 hari penuh itu dipakai untuk memperhatikan ijazah ya. Aduh. Ya itu pengingat saja ya. Baik. Nah, ini pasti tidak akan bisa saya reaksi semua ya. Dari apa yang sudah saya lihat, ada beberapa yang amat sangat menarik untuk diperhatikan. Di antaranya adalah reaksi Rifai atas perkataannya Pak Al-Kathiri. Ini menarik sekali karena Pak Al-Kathiri itu menyebutkan bahwa sidang ini akan lama and so on and so forth ya, sebagaimana nanti akan kita saksikan. Kemudian Rifai kayak kesel sedikit, ngamuk, kemudian berbicaranya offside dan lain sebagainya. Itu akan kita saksikan. Nah, makanya saya katakan di sini mungkin ya di dalam judul itu Rifai baru sadar bahwa ada kemungkinan Jokowi mati saat sidang ini. Ada kemungkinan demikian karena ini bisa dibuat sangat panjang dan argumen Pak Al-Kathiri itu valid dan sangat intimidatif memang terhadap kubunya Jokowi, dan itu sah-sah saja ya karena ini adalah ruang publik, dan sebagaimana mereka suka mengintimidasi Roy Suryo dan Dr. Tifa lewat aparat ya, kita ini intimidasi mereka lewat pikiran ya bisa saja, dan itu ya yang saya lihat ya dari Rifai. Nah, hanya saja ya karena ini adalah acara rakyat bersuara, dan rakyat bersuara itu suka negor lewat YouTube tuh orang yang yang mereaksi videonya, maka video ini saya kecilkan di atas ya. Mohon maaf itu mengganggu kenyamanan, tapi insya Allah tidak mengurangi esensi. Nah, ini tidak saya tampilkan utuh pembicaraan Pak Al-Kathiri kemudian pembicaraan Rifai, tidak demikian, tapi bagian-bagian yang sekiranya penting, tapi insya Allah tidak mengurangi esensinya ya, karena sedikit juga yang dikurangi itu. Ini supaya bisa tersampaikan aja pesannya. Mari kita simak ya. Sidang ini bakal lama, Mas. Nah, mungkin 3 tahun mungkin. 3 tahun sidangnya. Iya. Kenapa? Nanti saya beritahu kenapa. Kemudian alasan kenapa? Alasan sidang ini bisa lama sebentar, sampai 3 tahun. Alasan tidak ditahannya itu tadi kan disinggung. Ya, intinya lama sekali lah ini. Iya. Kenapa? Karena saksinya 135 orang. Dan itu harus dihadirkan semuanya? Ya, harus dong. Kalau tidak dihadirkan kenapa? Kan jadi pertanyaan. 135 orang, kemudian dari kita anggap aja 150. Oke. Kami biasanya tim kami Bentar, itu 100 dari Pak Jokowi 130. iya. Dari pihaknya Saya tidak Dr. tahu. Tifa sama Mas Roy Anggap kurang aja lebih keseluruhan 175 lah. Nggak punya saksi dia, kita 130. Mereka nggak punya saksi kok. Kami sudah ajukan saksi. Enggak, saksi itu pada persidangan, Mas. Bukan pada penyidikan. Ya. Pada penyidikan. Tidak saksi paham. dari pihaknya Betul, Mas Coba Roy. kalian Yang ngerti tidak paham si ikut avokat bicara. mah. saksi buah Orang ini nggak usah dengerin lah. Saksi itu kami hadirkan Buang aja, pada waktu sampah. persidangan. berapa jumlahnya Tidak nanti? harus di BAP. Rencananya berapa? Kami berapa kira-kira? Kurang lebih 100? Ukur, kira-kira berapa dari kita? Sama kira-kira 150, 150. Anggap aja 150. Luar biasa. Sebentar. Jadi Kami hampir 300 lah. Kami itu sidang itu kalau tim kami 2 orang atau 1 orang itu sampai malam. Kami betul minta pertanggungjawaban mereka saksi-saksi sampai malam. Anton Permana yang kami pegang nggak sampai 20, 15 orang, 1,5 tahun itu sidangnya. 66 kali, kebayang nggak ini? 150 anggap aja 1 minggu sekali kali 7 berapa? Tolong dihitung. 1.000 lebih. Sedangkan 1 tahun ini baru 36 hari.
Jadi sidang ini sampai mungkin penggantian presiden tahun depan. Itu fakta. Kami akan buat seperti itu nanti. Ini Jadi bikin jangan BPI dianggap enteng. ketar-ketir ini. Sebenarnya dengan menghadirkan banyak saksi, menghadirkan banyak bukti surat di sini, itu blunder buat mereka. Keuntungan buat kita. Dan ini sebenarnya baru start. Ini baru mulai, bukan akhir daripada cerita. Ini baru mulai. Karena kami pengacara boleh berbicara, boleh menggali, boleh menguji 709 ini. Jadi ini kami akan tanyakan ke Pak Jokowi semua ini. Apa contohnya? Ya contohnya ini KRS-nya, ijazah, banyak Mas. Bukan cuma ijazah. 709 ini yang akan berbicara nanti. Dan itu harus dipertanggungjawabkan. Itu pasti. Oleh sebab itu pada waktu Anton Permana balik lagi, pelapornya itu 5 kali kita hadirkan. Bukan cuma sekali, 5 kali. Sampai sore kata hakim sudah selesai. Belum. Kalau gitu minggu depan. Itu baru pelapornya. 1 bulan. Nah, apalagi ini. Jadi oleh sebab itu, kenapa jaksa tidak menahan? Saya paham. Seperti yang dikatakan. Satu, ini sudah menjadi isu global. Bukan nasional lagi. Ini mungkin ada CNN, ada Al Jazeera, mau hadir. Isu global ini. Kemudian jaksa tidak mau mengambil alih bulian-bulian polisi. Nah, Kalau ditahan kan dilanjutkan nanti bulian-buliannya. Yang kedua, jaksa yakin jika ini disidangkan akan melebihi masa tahanan. Lepas juga. Tapi yang punya nama nanti hakim yang melepaskan. Jaksa nggak mau. Oleh sebab itu dia tidak ditahan, dia ambil jalan tengah. Nothing tulus buat dia. Tidak ada ruginya dengan dibebas, tapi sidang. Makanya kami sebagai lawyer, keluarga diminta jaminan, kami jamin. Jadi ingat, bukan penangguhan, tidak ditahan. Oke. Saya mau tanya pada Anda, Bung Al-Katiri. Anda akan membuat sidang nanti menjadi ajang pembuktian apakah ijazah Pak Jokowi asli atau palsu? Ya pasti dong. Itu yang paling utama. Ijazah itu kan nggak tiba-tiba ada, Mas. Apalagi di perkuliahan. Ada peristiwa, ada temannya. Dan temannya kan kami juga ada juga ijazah-ijazah pembanding. Kami sudah siap. Banyak juga, puluhan juga yang kami akan compare nanti. Dan kami akan uji. Apalagi ada isu katanya ijazahnya hilang dan sebagainya. Hilang kan banyak konsekuensinya. Harus ada laporan polisi dan sebagainya. Polisinya kita hadirkan. Ya. ngapain si Sebentar, saya belum Azwan selesai itu? bicara. Dan Oke. saya udah lama loh, jam 11 ini udah. Silakan. Ngapain sih ada yang Tolong sama hargai. si Azwan itu Ya. di Satu hal sini? lagi. Aduh. Kemudian saya minta ditayangkan pasal-pasal di sana itu. Saya sudah minta tadi ke admin, barangkali Oke. bisa ditayangkan. Silakan. Nanti kita Jadi sambil begini, Mas. Nah, Tidak merupakan penyemaran. ini ada yang saya lewat ya, berjalannya Pak Al-Katiri ke depan itu saya lewat. Jadi insya Allah tidak ada esensi yang terlewat, insya Allah. Atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum. Baik, sekali lagi. Jadi ini segini, Mas. Tidak merupakan penyemaran atau langsung ke yang pencemaran ketiga tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum. Jadi ini semua tidak ada jika ini demi kepentingan umum. Artinya gini, Anda menilai bahwa apa yang dilakukan Mas Roy untuk kepentingan umum. Ya, kan Di ini mana kan ijazah kepentingan umum? publik. Publik itu kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya apa? Umum. Nah, gimana? Dan ini dilindungi. Ijazah itu publik maksudnya? Ya, ijazah ini kan ijazah yang digunakan untuk menjadi presiden. Oke. Jadi ijazah publik yang mana ada di Undang-Undang KIP. Oke, sehingga mempertanyakannya, mengujinya adalah bentuk untuk kepentingan umum. Sekarang saya mau tanya, apa sih kepentingannya Roy? Apa sih kepentingannya Tifah? Nggak ada. Semua untuk rakyat dan masyarakat. Karena sejak awal isu ini ada. Sampai ada persidangan yang 6 tahun itu dengan bukti fotokopi, kebayang nggak? Itu fakta. Coba ini zong ini. Karena ini merupakan kepentingan umum. Baik, sebentar ya. Ini yang supaya ringkas saya sebutkan, Pak Al-Katiri itu berargumen bahwa satu ya, Mas Roy Suryo itu tidak membuat dokumen dari palsu menjadi asli. Tidak demikian kan?
Karena itu yang disangkakan justru adalah sebuah pengakuan dari Jokowi bahwa dokumennya itu palsu. Tapi kok malah disampaikan tuduhan bahwa Rosyuro itu sudah memanipulasi. Itu tidak sebetulnya. Kemudian harus ada tadi yang terakhir ya, ini yang karena ini yang akan ditanggapi nanti oleh Rifai. Ini ada kepentingan publik di situ dan itu valid dari apa yang dikatakan oleh Pak Al-Katiri. Kenapa? Karena ijazah Jokowi bukan hanya dia itu dipakai dalam kontestasi politik yang mana mengantarkan yang bersangkutan itu sebagai presiden 2 periode, tetapi juga sudah ada putusan dari pengadilan yang mana itu adalah sebuah dokumen publik. Lah publik itu apa? Umum. Nah ini untuk kepentingan umum. Makanya ditanya tadi, apa Mas Roy itu kepentingannya terhadap ijazah ini? Kan memang tidak ada. Nah itu seharusnya apa yang dilihat oleh hakim nanti di persidangan. Apakah hakim akan melihat begitu? Yang nggak tahu kita akan lihat nanti ya. Karena ini kan di ruang publik nih. Kita teruskan dulu. Ini akan dikomentari balik oleh Rifai. Dan diingat tadi ya, persidangannya akan lama. Itu disimpan di dalam kepala erat-erat tuh, kuat-kuat tuh. Umum itu kan bahasa Inggrisnya public kan? Oke. Pasal berikutnya loncat aja langsung to the point. Oke. Tapi soal pasal nanti kita belakangan. Tapi yang saya ingin tanyakan nanti adalah apa yang dilakukan ini bagi saya hal yang baru ya. Apa yang dilakukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan adalah demi kepentingan umum. Iya. Kenapa demi kepentingan umum? Karena ijazah itu pernah digunakan untuk publik, untuk umum. Nah, bagaimana Bung Rifai? Saya belum selesai, biar jelas dulu enggak ya. Nanti saya berikan kesempatan lagi ya, biar nggak terlalu jauh. Silakan. Ya kembali lagi, ini kan sebenarnya perdebatan yang udah lama lah ya, udah lama kita bahas gitu ya. Itu aja komentarnya. Alasan kepentingan umum, pembelaan diri, itu semua kan juga sudah dipertimbangkan oleh jaksa ya. Yang perlu dicatat kalau dari kami adalah kami melaporkan itu karena Pak Jokowi merasa isu ini masih terus bergulir padahal beliau sudah menjadi warga negara biasa. Apakah sebagai warga negara biasa beliau tidak memiliki perlindungan terhadap hak asasi dia, terhadap nama baik ya. Dan ini kan bicara kepentingan umum, dampaknya apa? Kepentingan umum, beliau sudah tidak lagi jadi presiden, kalaupun ada persoalan tidak lagi berdampak. Jadi kembali lagi ini semua sudah dikaji dan sebenarnya jaksa juga sudah melakukan kajian. Yang jadi menarik sebenarnya begini, ini kan disampaikan ini sebenarnya harusnya kan seorang lawyer sudah memiliki dakwaan dong pada saat berkas dimasukkan ke pengadilan. Nah sebenarnya dibaca saja dari dakwaannya, bagaimana si jaksa ini menguraikan pasal 35, 32, fakta apa, itu saja dibahas, nggak perlu lagi kita berandai-andai berdebat karena ini sudah masuk ke pengadilan ya. Cuma satu Bang Aiman yang saya mau sampaikan di sini dan saya agak menjadi perhatian saya tadi Bang Al-Katiri secara sebentar ya sebelum itu. Ini yang mau masuk di Rifai sampai terkencing-kencing ini. Karena tadi disebutkan, kita ulangi dulu ya, kita rekap dulu nih. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Al-Katiri dan bagian awal dari perkataan Rifai tadi. Ini kan mengatakan Pak Al-Katiri itu bahwa sidang ini bisa lama ya. Kenapa sidang ini bisa lama? Karena saksi yang diberikan oleh Jokowi itu sampai 135 orang. Dan setiap individu dari 135 orang ini dia bisa dipintai keterangannya. Oleh siapa? Oleh lawyer. Suruh siapa? Ke penyidik itu bawa saksi kok banyak-banyak. Ini minimalnya kata Pak Al-Katiri bisa 3 tahun minimalnya. Kalau ya dilihat dengan apa yang pernah begitu, 15 orang saksi saja pemeriksaannya itu sampai 1,5 tahun. Dan itu adalah kasus yang ditangani oleh Pak Al-Katiri sendiri. Baik. Maka kesimpulannya apa? Banyak bukti itu blunder. Ini sudah blunder sedari awal kepolisian karena memang penyidik mereka itu menginginkan untuk menjilat Joko Widodo. Ingin punya muka dengan banyak bukti dan itu selaras dengan pujian Jokowi yang mengatakan bahwa wah ini penyidik itu hebat ya, bisa keluar bukti sebanyak itu. Bahkan kata Jokowi ya, itu juga saya mendengar ini dari Termul, bahkan
formulir masuk saya ke UGM itu bisa ditemukan katanya. Itu kan kata Jokowi ya. Yang mana itu padahal blunder. Kenapa? Karena sebanyak itu pada akhirnya setiap individu bisa diuji. Nah sekarang jangankan diuji, dipinta saja daftarnya apa yang 700 itu nggak ngasih. Apalagi diantaranya ada orang, yaitu 135 orang ini. Itu baru dari pihak Jokowi. Belum dari pihak mana? Dari pihak Roy Suryo. Makanya tadi ditanya, berapa dari kita? Yalah kurang lebih sama. Bisa kan mengeluarkan sampai 175 sampai 150 itu orang saksi bisa, karena memang ada yang punya ijazah yang satu keluaran dengan Joko Widodo, atau bahkan mungkin nanti Jokowi pernah mengaku di Mapala, mungkin nanti juga akan dikeluarkan orangnya dan lain sebagainya banyak. Dan satu saksi ini bisa dipanggil sampai 5 kali dipanggil. Nah kemudian ya ada isu ya ijazah hilang dan lain sebagainya. Ternyata ini betul juga isunya ada. Dan yang tadi ini demi kepentingan umum. Nah di dalam menyikapi demi kepentingan umum ini, Rifai mengatakan, ya ini kan udah lama, udah sering. Ya kan biasa Termul tuh begitu, gak pernah membahas substansi. Bahas dong. Kemudian ini sudah dipertimbangkan jaksa, kita lihat ya, gak perlu berandai-andai begitu. Lah kalau gak perlu berandai-andai, kamu Rifai gak perlu datang ke acara ini. Ya, ini kan kita sedang dalam ranah dialektika berpikir di ruang publik itu. Jangan nggak perlu berandai-andai. Justru logika di publik nanti akan diuji di persidangan. Begitu. Ini supaya jangan terjadi lagi kasus-kasus seperti misalkan vonis terhadap Nadiem Makarim baru saja kemarin terjadi itu. Ya, karena memang dialog di ruang publiknya pun tidak seramai ijazah palsu ini makanya ijazah palsu ini dia menjadi gelanggang bagi pengujian bagaimana proses hukum di Indonesia ini berlangsung. Ya, kan ini lagi bilang Jokowi sudah menjadi warga negara biasa. Ya sudah, tapi kan pernah. Ya, yang pernah itu kan masih harus dipertanggungjawabkan. Gimana sih Rifai ini? Ini bukan argumen, ini nggak valid argumennya. Iya, Jokowi sudah jadi warga negara biasa. Kalau saya selalu menjadi warga negara biasa, akhirnya tidak menjadi relevan. Siapapun menanyakan misalkan ijazah saya, tetapi menjadi relevan menanyakan ijazahnya Jokowi sampai kapanpun itu, karena dia pernah menjadi pejabat. Ya, apalagi tadi ada si keputusan dari KIP. Ditanya dampaknya apa? Dampaknya banyak, karena ini bisa menjadi presiden bagi sistem demokrasi kita atau sistem administrasi kita ke depan, atau dalam hal ini sistem hukum kita ke depan. Rifai ini, aduh ya nih. Ini sekarang yang terkencing-kencingnya, karena kayaknya baru sadar juga bakal ada kemungkinan dimainin ini. Kita lanjutkan. Jadi kebetulan kami ini kemarin ketemu di satu podcast di grup ini di lantai lain. Hari ini juga ketemu dengan Bang Al-Kathiri, dan beliau men-state secara berulang akan mengupayakan pemeriksaan saksi-saksi hingga 3 tahun, dan saksi akan dicoba dipanggil lagi. Sampai bisa 4-5 kali mencontohkan perkara-perkara ya. Nah. Buat saya, dan ini bukan hanya satu, ini beliau statementnya, dan ini direkam. Tadi juga di TV lain salah satu pengacara bilang kami akan mengejar kejujuran Pak Jokowi, termasuk terkait pemecatannya di PDIP. Saya melihat ini sudah ada upaya mengintimidasi. Mohon maaf, diulangi lagi gimana, Bung Lepe? Di TV lain, ya, bisa dibuktikan nanti. Ada salah satu pengacara menyatakan kami ingin menguji kejujuran Pak Jokowi, termasuk mempertanyakan pemecatan di PDIP. Apa kaitannya maksudnya? Saya jawab aja. Ya, itu satu ya. Dan tadi dinyatakan akan 4 kali memeriksa saksi berulang-ulang. Jadi 3 tahun itu satu saksi 120. Kalau lihat podcast kemarin, tiap hari akan dipanggil lagi. Yang mulia saya ingin panggil lagi. Jadi ada rencana seperti akan menteror, mengintimidasi, menakut-nakuti para saksi. Rasain. Padahal di satu sisi beliau menyatakan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Apa sih esensi perlindungan saksi dan korban? Bahwa saksi dan korban itu tidak bisa diintimidasi. Ya, dan ini kalimat ini bisa kita tafsirkan mau ada apa ini. Nah, saya justru dari sini saya meminta perhatian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Mahkamah Agung, agar betul-betul menegakkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dan menjaga persidangan ini sesuai dengan fokusnya. Nah, kebetulan ada abang juga keluarga besar dari Mahkamah Agung. Jangan digunakan ini untuk
sarana untuk membuli, menekan, menakut-nakuti para saksi, ya itu harus bisa dibebaskan dari rasa takut. Biarlah mereka menjelaskan fakta yang sebenarnya, ya di bawah sumpah. Kalau itu silakan diuji. Tapi kalau ada niat-niat mengintimidasi, perlu kita lawan. Karena menurut saya itu nggak benar dan hakim harus menegakkan itu ya. Rifai, omongan itu kemana kemarin? Kok gak diomongin sama polisi? Itulah yang dilakukan kepolisian kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mana omongan itu kemarin ke polisi? Sekarang baru sadar Jokowi bakal melenggang sendirian ke pengadilan dan tidak akan ada yang bisa membela. Baru sadar ente? Rasain. Ya, saya akan menyurati. Lah kemarin waktu Roy Suryo dan Dr. Tifa menyurati ke DPR, dibilangnya udah ikuti saja proses hukum. Ngapain datang ke sana kalau mau RJ? Itu kan omongan para termul itu termasuk Rifai sendiri. Ya, sekarang kalau misalkan nanti di persidangan sampai seperti ini, sampai sebagaimana dikatakan oleh Pak Al-Katiri misalkan sampai 3 tahun atau sampai mau dipanggil sampai 4 kali 5 kali, itu baru satu sidang loh ya. Sidangnya Roy Suryo atau sidangnya Dr. Tifa. Ini kan sampai 2 sidang tuh. Karena berbeda persidangannya. Kalau mau jangan di sini keluar-keluar ya. Kemana? Nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa karena sudah putus hubungannya. Rifai ini di dalam persidangan nanti karena yang ada itu jaksa. Bisa melakukan keberatan ke jaksa, nggak bisa kan katanya tidak boleh intervensi. Ayo rasain tuh, makan omongan sendiri tuh. Jangan sampai para saksi ini pada takut dengan kalimat-kalimat seperti ini ya, seolah-olah akan terjadi intimidasi, pertanyaan lebih. Karena begini, hukum acaranya adalah betul seorang advokat itu wajib menguji kebenaran. Ya, seorang saksi kalau ketahuan berbohong dia kejar, wajib itu. Termasuk mendudukan perkaranya sesuai hukum itu wajib. Tapi kalau saya tendensinya bertanya di luar konteks perkara, ya, tadi Bang Ebas ini bilang apa hubungannya gitu ya. Tapi dinyatakan di televisi tadi ada rekamannya gitu ya. Dan rekaman ini akan saya kumpulkan, saya akan bicara tim, saya akan bersurat kepada Ketua PN bahwa ada indikasi akan dilakukan seperti itu, sehingga saya berharap Ketua Majelis akan menjaga betul para saksi diperiksa secara objektif, tidak ada intimidasi atau upaya-upaya untuk menakut-nakuti para saksi. Siapapun itu ya. Kemarin kemana aja? Dari daerah orang sudah sepuh. Orang sudah sepuh. Tugas pengacara ini tetap mulia, terhormat, ya, sesuai dengan hukum acara dan tidak bertujuan untuk melakukan hal-hal lain di luar tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pengacara. Itu mungkin yang saya tambahkan. Ada pengacara supaya terhormat. Tuh si Ade Darmawan ngapain di situ? Kalau pengacara supaya terhormat, omongin sama si Ade Darmawan. Itu bukan kasusnya, ngapain dia di situ? Katanya kan advokat tuh. Apalagi si Andi Azwan apokat. Apaan itu? Rasain, panik sendiri tuh. Terkencing-kencing sudah. Ini sudah berulang dari Bang Al-Katiri dan tadi di televisi lain ada kalimat seperti itu. Saya akan kumpulkan rekaman ini untuk betul-betul jadi bahan kajian tim kami. Saya mau tanya, panik. Kira-kira arahnya kemana ya kalau menguji pemecatan Pak Jokowi dari PDIP? Nah itu dia, saya juga bingung apa konteksnya di perkara ini gitu ya. Selain diduga ini menjadi satu ajang politisasi, ajang untuk kembali merusak nama baik dan segala macamnya yang akan diupayakan melalui cara-cara hukum, dan menurut saya ini perlu dilawan. Dan saya sangat mengharapkan ketegasan Ketua Majelis Hakim, Ketua PN Timur untuk bisa mendudukan, memimpin persidangan ini secara objektif dan benar, dan para advokat juga bisa menjalankan tugasnya secara proporsional dan profesional. Mungkin itu saja sebagai catatan. Oke, kemarin waktu Roy Suryo dan Dr. Tifa mengatakan demikian kepada kepolisian, berlaku adilah. Ya, apa yang diomongin sama si Rifai? RJ dong. Ngomongnya kan begitu. Sekarang terbalik. Rasain Jokowi sendirian masuk persidangan. Rasain. Bentar, saya tanggapi. Ini menarik. Ini menarik. Ya ini persoalannya sudah kentara ya. Ngapain seperti ngomong? menarik ke arah politik untuk itu. Ada seorang pengacara pasti dari kubu mereka. Ngapain ngomong? Saya masih belum bisa dapat. Arahnya kan udah mau arah ke politik. Dari keburukan terus menerus gitu. Terus bisa tahu untuk itu. Ngapain ngomong? Inisialnya PS di salah satu TV sebelah, dan saya diwawancara tadi dari jam 6:30 sampai jam 3. Ada rekamannya. Inisialnya PS. Ini nanti jawaban Pak Al-Katiri akan epic sekali. PS. Rekan-rekan sendiri. Papa Sierra. Siapa Papa Sierra itu? Tapi sudahlah, pokoknya kami ini akan kumpulkan, kami akan bahas dalam tim. Kami juga Papa tidak Sierra? mau persidangan untuk mencari kebenaran material, ujung-ujungnya untuk cara mempolitisasi atau mendegradasi nama baik Pak Jokowi. Oke, kita sampai saat lagi kita bersama kami di Rakyat Bersuara. Begini. Nanti sebenarnya. Kita closing statement, tapi saya berikan kesempatan pertama Ini kali kepada Bung epic Al-Katiri. sekali. Silakan. Ya, Sekaligus saya menjawab closing statement Silakan. dari siapa namanya teman Bung Rifai.
Kalau Andi saya nggak ada urusan dengan, nggak pernah bicara tentang PDIP ya. Bagus. PS itu siapa? Prabowo Subianto atau siapa? Saya nggak tahu yang dimaksud PS. Ya, yang jelas aja. Satu hal lagi, Bukan. kalau mereka menjadi saksi itu udah konsekuensinya. Lah ngapain jadi saksi kalau nggak mau ditanya? Betul. Sudah sepuh, sudah apa? Ngapain datengin orang sepuh? Betul. Ya kan? Itu udah konsekuensinya. Masa suruh diam, suruh lus gini aja? Ya kami tanya. Ya kan? Kami challenge. Itu jelas. Pertanyaan apakah Terus perlu siapa sebanyak ngelaporin? itu? Jokowi? 4 kali datang. Loh, Ya kalau perlu. Kalau memang kita bisa seperti itu fakta ya. Kami sidang itu sampai beralih. Bukan, tadi saya paham juga. Kan saya- Apakah ini kemudian untuk membuktikan kebenaran atau untuk menteror Oh enggak, sidang? Biarin mau teror Jokowi dan juga. seterusnya. Kan Karena ada hakim saya akan kok. berikan saksi yang begitu banyak supaya lelah dan seterusnya. Misalnya. Biarin. 3 tahun Loh, misalnya. bukan begitu. Kalau saya hitung fakta, coba dicek. Itu kan Anton Permana itu berapa kali itu pelapor kami hadirkan? Iya, kemarin juga Roy Suryo nunggu 400 hari nggak sesuai dengan KUHP itu. Harusnya kan ini nggak masuk ke persidangan. Ini mau dibolak-balik 3 kali 4 kali aja protes. Karena waktunya nggak habis. Persaing. Apalagi lawyernya banyak lagi yang bertanya. Itu fakta. Silakan dicek. Saya bukan ngarang. Saya nggak pernah halu. Betul. Ini fakta yang Bagus. saya bicarakan. Satu, katanya orang saksi Gosok sepuh. aja Jokowi, Itu kan gosok. ngapain dia mau ngurusi? Dia kan sudah tidak punya kewenangan lagi untuk ikut-ikutan mau memberitahu Iya. hakim dan sebagainya. Ngapain? Apa kewenangannya? Apa hak dia? Betul. Sekarang kami itu sama JPU, bukan sama mereka. Satu. Kedua lagi, tidak ada intimidasi. Saya mana memberitahu, pernah ini terjadi ya di satu sidang. Saya juga dikatakan demikian oleh hakim. Pada waktu saya bilang, Mbak, Ibu, kalau Ibu saksi ini Bu, harus jujur. Ibu bisa dihukum 7 tahun loh Bu. Saya bilang, 7 tahun gara-gara kalau Ibu tidak memberikan bohong atau tidak benar. Hakim bilang, Bapak PH, jangan mengintimidasi. Loh, saya bahkan kesian sama orang ini. Karena memang ada undang-undangnya. Nah, Yang menyatakan bahwa jika dia menyampaikan suatu kebohongan, maka ada undang. Kalau dia nggak tahu kan kesian. betul. Saya tanya, Ibu tahu undang? Nggak tahu lah, kan benar. Jadi jangan dibalik. Saya bahkan menyelamatkan mereka, bukan mengintimidasi. Memberitahu ada ketentuan yang menyatakan mereka bisa dihukum 7 tahun kalau mereka memberi keterangan palsu di dalam. Kan saksi-saksi, apalagi orang-orang sepuh yang dibawa. Saya yakin mereka nggak tahu. Ya kami ingatkan, kalau nggak siap ya jangan datang. Kalau siap, konsekuensinya. Betul. Kalau nggak Apalagi siap jangan 709 laporin. bukti ini harus 709 ini adalah bukti tindak pidana. Bukan cuma ngumpul-ngumpulin aja, bukan kolektor ini. Jadi yang dikumpulkan ini harus bukti perbuatan pidana. Makanya nanti kami akan buktikan. Kami bukan kaleng-kaleng. Kami ini penegak hukum juga. Bertiga. Ya kan, ada polisi, ya kan, penegak keadilan itu, kemudian jaksa dan advokat. Nggak hakim saksi, Pak. Kalau si Azwan advokat. Oke, advokat. Tapi dari 3 itu 2 punya pangkat. Kami advokat nggak punya. Seandainya kami punya, mungkin banyak dari kami itu bintang 3. Kami paham masalah hukum ini. Itu, terima kasih. Oke. Baik ya, ini bagus. Baru saja kita saksikan si termul itu termasuk si Rifai. Waktu Roy Suryo merasa dizolimi oleh kepolisian, kemudian cari dukungan sana sini, dibilangnya apa? Cawe-cawe lah, menghambat lah, suruh RJ lah. Sekarang dia sadar Jokowi melenggang sendirian. Udah nggak bisa turut campur kalau mereka konsisten di dalam nilai yang mereka pegang begitu. Ya. Ini nanti kan kalau memang ada keberatan, hakim yang keberatan. Terus Jokowi mau kemana? Nggak bisa ngapa-ngapain. Rasain loh. Mudah-mudahan termul cepat binasa. Untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.